Momentum Investor, bertemu lagi dengan Vita. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai saham logistik batubara yang kinerjanya sudah all time high. Namun saham ini telah ambles minus 60% sejak IPO. Apakah ini merupakan peluang atau justru saham yang harus dihindari? Tonton terus video ini agar Anda mendapatkan pemahaman yang utuh. Berikut adalah nama perusahaannya, PT Dana Prataluhur Tbk dengan kode saham TEBE. Kami telah menganalisa laporan keuangan kuartal 2 yang telah terbit. Seperti biasa, disclaimer on ya, video ini hanya merupakan video edukasi, bukan rekomendasi menjual atau membeli saham. Pastikan untuk selalu analisa ulang sebelum bertransaksi. Berikut adalah analisanya. Yang pertama, aset kas meningkat dibandingkan dengan tahun lalu dari 251 miliar menjadi 306 miliar. Bila menelusuri dari data historis yang belum cukup banyak karena perusahaan IPO baru di 2019, maka telah terjadi lonjakan kas yang cukup signifikan dari sejak tahun lalu. Persediaan lancar perusahaan naik dari 4,9 miliar menjadi 6,1 miliar. Persediaan perusahaan telah mencapai puncak tertingginya di kuartal 2 tahun ini. Bila melihat secara detail, maka kontribusi suku cadang menempati porsi tertinggi di 80%. Jumlah aset perusahaan meningkat dari 989 miliar menjadi 1 triliun 80 miliar. Dari data historis terjadi peningkatan namun tidak terlalu signifikan dari segi aset. Yang kedua, liabilitas. Jumlah liabilitas meningkat dari 175 miliar menjadi 221 miliar atau naik 26%. Melihat data historis, maka total liabilitas naik cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Namun peningkatan liabilitas tidak dibarengi dengan debt to equity rasio yang justru turun ke level yang sangat rendah. Ini berarti peningkatan liabilitas adalah karena kegiatan operasional yang semakin tinggi, bukan karena hutang buruk. Yang ketiga, ekuitas. Saldo laba yang belum dicadangkan naik dari 400 miliar menjadi 446 miliar. Dari historisnya terlihat peningkatan dari saldo laba yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah ekuitas naik dari 807 miliar menjadi 852 miliar. Dari rasio saldo laba yang dibandingkan dengan ekuitas, maka kita bisa melihat tingkat profitabilitas perusahaan yang terus naik dari tahun ke tahun, di mana di kuartal 2 rasio ada di kisaran 52%. Yang keempat, pendapatan. Pendapatan usaha perusahaan naik dari 141 miliar menjadi 276 miliar atau naik 96%. Dari data historisnya kita bisa melihat lonjakan yang signifikan dari tahun ke tahun. Bahkan di kuartal 2 ini telah melampaui full year saat pandemi di 2020 lalu. Bila melihat secara detail, maka kontribusi pendapatan terbesar adalah di jasa pelabuhan. Peningkatan pendapatan berhubungan erat dengan kegiatan pertambangan batu bara yang semakin meningkat di tahun ini. Yang kelima, laba. Laba pemilik entitas induk naik sangat signifikan dari 40 miliar menjadi 103 miliar atau naik 157%. Proyeksi laba bersih pun naik dari kuartal sebelumnya di angka 137 miliar menjadi 206 miliar di tahun ini. Ini merupakan tanda yang sangat baik karena kita bisa mengharapkan laba tahun ini akan bisa melebihi tahun sebelumnya. Yang keenam, cash flow. Kas bersih dari aktivitas operasi naik dari 77 miliar menjadi 106 miliar. Cash flow terlihat fluktuatif, namun belum pernah negatif. Artinya perusahaan tidak kesulitan mendapatkan cash untuk menjalankan usahanya. Ini juga yang menjadikan tingkat hutang buruk perusahaan sangat rendah. Secara akrual, maka terlihat perusahaan selalu kelebihan kas.
Yang ketujuh, dividen. Perusahaan membagikan dividen yield yang cukup kecil. Ini menjadikan para investor akan lebih memilih capital gain ketimbang memburu dividen. Yang kedelapan, rasio finansial. Beban pendapatan perusahaan terlihat adanya tren penurunan dari sejak 2021 lalu. Sedangkan ROE dan NPM telah sampai di puncaknya sejak 2019 lalu, di mana telah berbalik arah dari rugi menjadi untung di tahun 2021. Dari segi teknikal maka terlihat harga telah turun dalam sejak IPO di tahun 2019, lalu tidak bergerak kemana-mana sejak tahun lalu. Ini bisa menjadi opportunity yang baik untuk mengkoleksi saham di harga bawah. Aset turnover telah menunjukkan peningkatan yang tinggi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Proyeksi gross profitability pun akan melampaui 2021 lalu. Yang kesembilan, valuasi. Dengan PER 5 kali maka secara historis masih terlihat murah. Secara PBV 1,2 kali pun masih terlihat cukup murah bila dibandingkan saat IPO yang bisa menyentuh PBV 3,6 kali. Dengan menimbang valuasi PER dan PBV yang rendah dibarengi dengan kinerja all time high-nya yang mencapai puncak, maka kami valuasi harga wajar saham ada di 1.200 dengan PBV 1,8 kali. Yang ke-10, momentum. Dengan menggunakan simulasi Monte Carlo, maka kami menghitung resiko penurunan harga terdalam ada di kisaran 10 hingga 28%. Dengan risk reward 1,7 kali, maka kami nilai ini cukup rendah karena resiko penurunan yang tinggi karena historis IPO yang masih tidak terlalu jauh di belakang. Setelah menganalisa saham ini secara detail, maka kita telah sampai pada kesimpulan. 1. Perusahaan mulai berbalik arah dan tumbuh dengan pesat sejak tahun lalu. 2. Saham merupakan tipe growth dengan kinerja all time high namun masih under value. 3. Sama halnya dengan saham batu bara. Saham ini memiliki tingkat resiko yang sama-sama memiliki resiko tinggi karena sangat rentan dengan perubahan harga komoditas batu bara dunia. 4. Momentum kuat namun resiko tergolong tinggi karena bertipe growth. 5. Risk reward cukup rendah karena resiko yang tinggi oleh sebab perusahaan masih belum memiliki historis yang panjang di bursa. Terima kasih telah menonton video analisa saham TBE sampai habis. Disclaimer on ya, video ini hanya merupakan opini pribadi, bukan rekomendasi menjual atau membeli saham. Pastikan untuk selalu analisa ulang sebelum berinvestasi. Klik like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan analisa saham momentum kami selanjutnya. Bye!